Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zain Fauzul Kabir. Selamat malam teman-teman, Bapak dosen pengampu. Saya hari ini akan mempresentasikan makalah dengan judul Konsep dan Tujuan Psikolinguistik. Topik ini sebenarnya dekat banget sama kita semua, karena tiap hari kita ngomong, dengerin orang, baca, dan mikir pakai bahasa. Tapi jarang banget kita mikir sebenarnya apa sih yang terjadi dalam otak kita waktu berbahasa. Nah, disitulah psikolinguistik masuk. Masuk ke materi satu, apa itu psikolinguistik? Secara sederhana, psikolinguistik yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana bahasa diproses di dalam pikiran manusia. Ilmu ini gabungan dari linguistik dan psikologi. Jadi bukan cuma bahas struktur bahasa dari linguistik, tetapi juga bagaimana proses mental dari psikologi tersebut. Psikolinguistik membahas bagaimana manusia memperoleh bahasa sejak kecil, memahami bahasa yang didengar atau dibaca, dan memproduksi bahasa saat berbicara atau menulis. Intinya, bahasa itu bukan cuma soal kata dan kalimat, tapi juga soal cara otak dan cara berpikir. 2. Ruang lingkup psikolinguistik. Ruang lingkup psikolinguistik itu luas, tapi saya ringkas menjadi beberapa poin penting saja. Pertama, pemerolehan bahasa, baik bahasa pertama ataupun bahasa kedua. Anak kecil bisa belajar bahasa tanpa diajarin rumus, itu bukan sulap, tapi kerja otak. Itu bahasa pertama. Kedua, pemrosesan bahasa. Setelah pemerolehan bahasa, istimewa, lalu pemrosesan bahasa secara psikologi, yaitu bagaimana kita memahami dan menghasilkan bahasa dengan cepat, bahkan tanpa sadar. Kita dapat langsung nangkep maksud dari orang lain tanpa mikir harus gimana nih struktur kalimatnya gitu. 3. Mental leksikon. Leksikon itu kamus mental. Leksikon itu kamus. Semua kosakata yang kita punya itu tersimpan rapi di dalam otak yang bisa diambil kapan saja, pas dibutuhin. Keempat, gangguan bahasa seperti apasia atau disleksia. Dari sini kita tahu bagian otak mana yang berperan dalam bahasa. Ada otak kiri atau otak kanan. Terakhir, bilingualisme yang kelima. Bagaimana cara otak mengelola dua bahasa atau lebih. Relevan banget di Indonesia yang multilingual. Multilingual itu daerah atau negara, wilayah yang menggunakan lebih dari satu bahasa. Contoh di negara Indonesia diwajibkan bahasa pemersatunya yaitu bahasa Indonesia, lalu memiliki bahasa daerah, lalu memiliki bahasa luar negeri, bahasa asing, lalu memiliki bahasa ibu. Wah, banyak, lebih dari 3 orang Indonesia tuh, keren. Lalu yang ketiga, poin yang terakhir yaitu tujuan psikolinguistik. Tujuannya apa sih? Tujuan utama psikolinguistik adalah memahami bagaimana bekerjanya bahasa di dalam pikiran manusia. Selain itu, psikolinguistik juga bertujuan menjelaskan proses pemerolehan bahasa yang tadi, lalu ada memahami hubungan bahasa dan kognisi antara bahasa dan kemampuan berpikir, lalu ada mengkaji gangguan berbahasa yang tadi ada apeksia dan disleksia. Lalu ada yang paling penting, bagaimana menerapkannya dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran bahasa. Cara pemilihan kalimat, pemendaraan kata, terus pemerolehan kata, gangguan kata, itu termasuk ke tujuan psikolinguistik. Dengan psikolinguistik, guru bisa lebih paham kenapa siswa punya cara belajar bahasa yang berbeda-beda. Ada yang pengennya dengerin terus, ada yang pengennya sambil visual nonton, ada yang pengennya sambil cara ngomong biar cepet bisa. Baik penutup, dapat saya simpulkan bahwa psikolinguistik bukan hanya ilmu teoritis, tapi sangat penting untuk memahami kemampuan berbahasa manusia secara menyeluruh, baik dari sisi kognitif, psikologis, maupun pendidikan. Psikolinguistik, linguistiknya dapat, psikologinya dapat, dibahas dalam bidang kependidikan. Melalui kajian psikolinguistik, kita bisa memahami bagaimana bahasa diperoleh, diproses, digunakan, serta bagaimana pengetahuan ini bisa diterapkan dalam pembelajaran bahasa yang lebih efektif. Sekian presentasi dari saya, Zain Fauzul Kabir 22810200007 PBA 7A. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.